Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku, Sobat Ken Putra Stone, salam jarong mania. Kembali lagi di channel Ken Putra Stone bosku, Sobat Ken. Kita di sini di video ini membahas tentang istilah Kalimaya Banten yang mana sering disebutkan ada namanya istilah itu jarong, gurileng, dan tedeng. Nah, saya akan bahas semua di sini ya di video ini. Mudah-mudahan Om Bos bisa menyimak, bisa memahami dengan sebaik-baiknya agar Om Bos pun tahu bila mana yang membeli Kalimaya Banten, dan apabila ada yang menyebutkan istilah seperti saya pada video-video saya ya, yang saya sering sebutkan istilah gurileng dan tedeng ya. Nah, di video ini saya akan bahas dan saya akan arahkan Om Bos seperti apa, baik itu perawatannya dan tata cara mengelola bahan tersebut agar bisa berubah, dalam arti itu berubahnya itu menjadi jarong gitu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ya, ini beberapa bahan, contoh-contoh bahannya nanti saya akan bahas ya. Dan ini yang di botol ini ya, ini yang sudah saya pola bosku. Ya, ada sebagian yang sudah saya pola, saya kupas ya. Nah, ini yang masih bahan utuh bosku. Tuh, si utuh ya. Ini kalau mau perawatan seperti ini ya. Nanti pokoknya saya akan bahas, saya akan kupas ya. Jadi di video ini tuh saya ingin memberitahukan apa sih istilah yang disebut itu tedeng. Oke. Saya akan unjukkan istilah tedeng pada batu Kalimaya ya. Nah, dia akan seperti ini Om Bos. Silakan dilihat Om Bos ya. Nah, ini namanya tedeng bosku. Tedeng itu dia sudah ada unsur ya. Dia sudah ada unsur warna. Nih. Tuh ya. Terlihat ya. Nah, hijau. Nah, namun hanya sebatas unsur bosku. Belum terlihat fisik atau bentuknya seperti apa ya. Belum ada, dia baru ada, hanya ada unsur-unsur warna saja. Tuh. Kehijauan, terus sudah mulai agak ke biru-biru ya dalam batu ini ya. Ya, bisa dilihat ya. Nah, tapi dia belum ada fisiknya, bentuk tuh. Terlihat ya. Nah, inilah tedeng bosku. Tedeng. Ini udah potensi kalau kita membeli bahan, usahakan itu sudah ada tedeng ya. Jadi kita merawatnya juga jelas bosku. Berpotensinya jelas ya. Nih di atas ini udah mulai ke biru ya. Ini tedeng Om Bos. Jadi dipahami nih, ini tedeng namanya. Dia belum ada bentuk atau fisik jarongnya itu seperti apa bosku. Namun dia sudah ada unsur warna. Paham ya? Ini tedeng. Yang seperti ini tedeng. Nah, ini juga sama. Tuh. Ini tedeng. Tedengan. Jadi dia sudah ada unsur warnanya Om Bos tuh. Tedeng ini bosku. Silakan diperhatikan aja bosku ya. Dia sudah ada unsur kebirunya, kehijau-hijaunya. Ini tedeng. Jadi dia tuh harus di center Om Bos. Harus melalui bantuan pencahayaan center. Seperti ini. Nih. Kalau mau melihat bahan itu gurileng ataupun tedeng, kita harus menggunakan center. Tanpa center itu tidak akan bisa terlihat. Karena apa? Karena tedengan atau gurileng itu masih ada di dalam batu, belum naik ke permukaan batu pada bahan Kalimaya ya. Jadi harap Om Bos tuh paham dan mengerti apa itu istilah tedeng ya. Oke, tadi tedeng udah saya tunjukkan ya. Nih, satu lagi tedeng. Ini tedeng bosku. Yaitu kalau tedeng tuh ya sudah ada unsur warna dia. Dalam ini sudah ada unsur warna. Ya, coba apakah terpantau ini warnanya? Dia sudah ada unsur warnanya Om Bos. Kalau tedeng sudah ada unsur warna. Oke. Ya, seperti ini tadi ya. Seperti ini. Tuh. Ya. Nah, tuh ya kan? Ini tedeng namanya. Belum ada fisiknya kan? Baru ada unsur warna. Ini tedeng. Nah, bagaimana yang gurileng? Kalau gurileng
itu istilahnya dia sudah ada bentuk fisik daripada warnanya, bosku. Itu sudah jelas. Kalau gurilang itu sudah jelas. Bahkan apabila bahan gurilang tersebut dikupas atau dibentuk atau dipola, umumnya warna itu akan nampak, bosku, walaupun belum full. Contoh ya, contoh nih ya, ini bahan gurilang namun sudah saya kupas. Baru sebatas saya kupas aja ya. Sekarang saya center. Bos bisa lihat sendiri nanti ya. Mudah-mudahan terpantau ya. Ini kalau saya center dari sini, oh tuh gurilangnya tuh. Coba sebentar. Nah tuh ya. Nah ini gurilang nih, bos. Dia sudah ada bentuknya, sudah ada bentuk jarongnya, sudah ada bentuk warnanya. Ya, ini gurilang, bosku, yang disebut gurilang tuh seperti ini. Dia sudah bisa dikatakan mendekati jarong. Nanti ya, dia akan cepat berprosesnya. Ya, ini gurilang namanya. Ya, nih contoh lagi yang disebut sudah gurilang. Dia sudah ada bentuknya, bos tuh. Bentar ya. Mudah-mudahan terpantau. Kalau miliki dia agak susah, bos. Karena karakternya itu memang seperti itu. Tuh gurilang tuh, bos tuh. Nah, ini gurilang, bos tuh. Dia udah ada bentuk jarongnya, bos. Kan setiap jarong itu mempunyai bentuk yang berbeda-beda, bos. Ada yang berdiri, ada yang mungkin seperti puzzle, ada yang mungkin itu dia rintik, ya sama. Ya. Yang berikutnya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ini kalimaya kristal tuh warnanya, bos. Di pinggir-pinggir sini dia udah naik tuh. Ya. Agak susah emang kalau bikin video seperti ini tuh. Tuh ya. Nah. Lagi. Ini udah gurilang pokoknya. Udah gurilang semua, bos. Saya tampilkan ini sudah gurilang. Jadi dia memang benar-benar sudah nampak. Fisik dari jarongnya itu sudah nampak. Jelas kalau gurilang itu. Ya. Nah, saran saya kalau Om Bos punya bahan yang gurilang, contoh seperti ini, ya. Nih. Ini dia biasanya sudah terlihat, Om Bos. Nih kan gurilang nih. Tuh. Ya. Itu saran saya dikupas, bosku. Bahan gurilang seperti ini, tuh ya warnanya nih di sini nih. Nih. Ini hanya menggunakan sinar lampu ruangan, bosku, tuh warnanya. Ya, jadi tahapannya itu seperti itu. Nanti saya akan bahas ya. Nah, bagaimana dengan yang sudah jarong? Ya, kalau sudah jarong mah tidak perlu di center juga, dia sudah terlihat warnanya. Contoh nih. Tuh. Ya, jarong. Ini udah jarong, bosku. Justru dia kalau di center pakai diberikan cahaya center, dia malah nggak ada, kosong. Nih. Kosong, tuh. Kosong. Karena apa? Karena jarongnya sudah naik ke permukaan. Ya. Di alamnya itu sudah naik ke permukaan. Ya, contoh seperti ini tuh. Tanpa saya center aja udah tuh. Ya kan? Ini udah jarong. Jadi bosku tinggal kupas aja. Nih. Ya kan? Udah jarong, yang udah jarong mah ya tinggal dipola aja, Om Bos. Tuh. Ya kan? Seperti ini ya. Sampai sini paham ya, Om Bos ya? Sampai sini paham. Istilah-istilah seperti itu ya, yang dibilang tedeng, yang dibilang gurilang atau apalah istilahnya. Nih, kalau ini kan udah jelas tuh warnanya. Nah, jadi di video ini saya akan membahas itu ya. Kalau semua bahan seperti ini gurilang, lebih baik diurai dulu aja. Diurai agar apa? Agar ini bisa bersih dan bisa menunjukkan kualitas daripada bahan ini. Tapi kalau emang Om Bos mau seperti cara saya, yang mau yang simple, bisa nih seperti ini. Ini, Om Bos.
saya menggunakan air AC atau tidak air hujan, ya. Dan bagaimana caranya prosesnya? Kita jemur aja Om Bos, setiap hari kita jemur. Kalau perlu nggak perlu diangkat-angkat juga nggak apa-apa, taruh aja di tempat yang aman yang setiap hari kena sinar matahari, ya. Karena kita akan melakukan namanya proses oksidasi, bukan proses penguraian, ya. Nih, tuh, ya. Bang, kok itu beda Bang? Iya, ini saya bikin 2 contoh sama Om Bos. Ini yang awalnya tipis, ini warnanya warna ini nih. Sekarang sudah mulai ngisi Om Bos, tuh udah mulai penuh tuh. Ya, kenapa saya bikin berbeda seperti ini? Ya, saya majukan dulu ya. Ini saya mundurkan nih. Pertama, ini bahan yang sudah gurilang. Kenapa? Kok beda Bang? Ya, kalau bahan gurilang, kan tadi saya bilang, usahakan kalau bahan sudah gurilang, dengan istilah gurilang ya, pada bahan batu Kalimaya Banten, saran saya lebih baik dipola Om Bos. Dipola halus, jangan dipoles, dipola halus. Ya. Lanjut perawatan seperti ini. Cukup kita jemur rendam. Yang penting dipola. Tuh ya, warnanya sudah mulai naik tuh ya. Nah, tuh. Dipola, jangan sampai tidak dipola. Usahakan dipola. Untuk apa dipola fungsinya? Agar warna pada bahan tersebut, jarong pada bahan tersebut bisa cepat berproses menjadi jarong. Dia naik sepenuhnya ke permukaan batu. Paham ya? Oke. Kalau bahan yang tedengan bisa Bang? Bisa. Bahan tedengan juga bisa. Ya, jadi ada 2 pilihan. Om Bos menggunakan proses penguraian atau Om Bos menggunakan cara yang simple hanya dengan menggunakan proses oksidasi. Ya. Pilihan itu ada 2. Antara diurai. Apakah bahan yang gurilang juga bisa diurai? Bisa. Ya. Kalau Om Bos memang nggak ada waktu untuk menjemurnya, silahkan diurai. Tapi kalau memang Om Bos mempunyai banyak waktu luang, saran saya lebih baik seperti ini. Dijemur. Nanti kalau airnya sudah mulai keruh, ganti. Simpel kan? Yang penting Om Bos tahu dulu bahan Kalimaya dan cara perawatannya. Nggak susah Om Bos. Jangan pernah pakai minyak. Nah, kadang ada banyak pertanyaan, Bang, kalau pakai minyak bisa nggak? Bukan tidak bisa. Namun lebih cocoknya itu dengan air. Kalau Kalimaya beda dengan Black Opal Sempur. Karena bahannya pun berbeda. Komposisi bahannya ini berbeda. Kalimaya Banten itu komposisinya itu terbentuknya dari air mineral yang tercampur dengan silika pada tanah. Ya, berbeda dengan Black Opal Sempur. Kalau Black Opal Sempur itu fosil kayu yang terpendam dalam tanah dan terkontaminasi oleh silika yang ada pada tanah tersebut. Kalau dia digunakan dengan air itu kurang maksimal. Kalau Black Opal Sempur, makanya harus dengan minyak. Kalau Kalimaya, saya lebih menyarankan menggunakan air. Karena apa? Minyak bisa mempengaruhi transparansi pada batu. Yang tadinya batu ini kristal, dengan adanya minyak itu akan terserap ke dalam batu Om Bos, dan akan menimbulkan bercak-bercak pada batu tersebut, dan itu akan membutuhkan waktu yang lama untuk menetralkan kembali. Ya, saran saya gunakanlah air. Ya, gunakanlah air yang ber-pH tinggi. Kalau mau yang gratis ya air AC. Kalau enggak air dari tetesan kulkas. Tuh, air freon. Itu pH-nya tinggi Bosku. Sangat cocok untuk perawatan batu. Nih, ya. Kalau emang Bos mau modelnya seperti ini masih bahan. Kita lakukan oksidasi bisa, namun prosesnya lebih lama. Karena kalau masih bahan, mau kita rawat, itu saya sarankan lebih baik diurai. Ya, kalau masih bahan. Tapi kalau Om Bos sudah pola, alangkah baiknya cukup dijemur aja, dioksidasi. Namun kalau masih bahan, saran saya lebih baik menggunakan proses penguraian Bosku. Ya. Itu. Karena air pengurai tersebutlah yang akan memproses batu. Paham ya? Oke.
Kira-kira kalau memang sekiranya penyampaian saya ini dirasa kurang jelas, silakan berkomentar aja Om Bos ya. Nanti di kolom komentar insya Allah saya akan jelaskan apa-apa saja yang mungkin menurut Om Bos itu belum jelas ya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe-nya ya Om Bos, terus dukung channel Ken Putra Stone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.